never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marco Bezzecchi menghancurkan kegembiraan Aleix Espargaro, yang mengira telah jadi yang tercepat di Praktice 2 MotoGP Jerman yang dramatis, Jumat, 16 Juni 2023. Sesi tersebut membuat beberapa motor hancur. Cuaca membaik pada latihan kedua meski awan hitam masih terus menggantung. Trek berangsur kering dengan sedikit sisa-sisa air. Meski begitu, rendahnya temperatur membuat para pembalap kesulitan mengendalikan motor karena permasalahan ban. Kecelakaan menjadi sesuatu yang tampak normal karena saking seringnya terjadi terutama di tikungan 11. 7 menit pertama, Takaki Nakagami menghancurkan RC213V. Insiden itu berujung pada red flag yang berlangsung selama 2 menit. Marshall butuh waktu untuk menyingkirkan serpihan motor Honda yang jatuh di lintasan. Pembalap LCR itu segera menjalani pemeriksaan di ruang medis. RNF Racing mungkin saja mengosongkan garasinya. Raul Fernandez crash saat memacu motor di jalur lurus jelang tikungan 11. Ia berada di tengah jalan dan sepertinya mengalami cedera pada pergelangan tangan kanan. Miguel Oliveira juga menderita akibat kecelakaan pada seperempat jam terakhir. Hingga situasi buruk itu terjadi, Johan Zarco masih menguasai daftar kombinasi waktu tercepat. Marc Marquez berada di belakangnya. Pembalap Spanyol itu mati-matian mempertahankan posisinya, karena para rival terdekat menunjukkan kebangkitan. Hingga aksinya di pertengahan sesi mengundang decak kagum sekaligus kengerian. Marquez mampu mengamankan posisinya di jok RC213V ketika roda depan motornya tergelincir, yang menyebabkan guncangan sangat keras. Pengalaman ini membuatnya sangat jengkel. Memasuki 13 menit terakhir, Jorge Martin yang sempat melakukan stop pie di turunan tikungan 1, mengusir rekan setimnya Johan Zarco dari peringkat tertinggi. Ia membukukan 1:20.461. Ada beberapa nama yang cukup mengejutkan masuk 10 terbaik, yakni Fabio Di Giannantonio dan Augusto Fernandes. Insiden tak juga berhenti memasuki 5 menit penutup. Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, ikut tumbang di tikungan 1. Kondisi pembalap maupun motor tidak terlalu rusak. Keberuntungan kedua tak berpihak pada Marquez. Juara MotoGP 6 kali itu terjatuh dan meluncur bersama motornya di tikungan 1. Sementara itu, Johan Zarco yang melaju di dekatnya hingga bagian depan Ducati Desmosedici GP23 patah. Red flag kembali pada 3 menit sisa. Kali ini durasi berhentinya sesi relatif lebih singkat. Para pembalap, termasuk Zarco dan Marquez, berbondong-bondong mengadu peruntungan supaya bisa lolos langsung ke kualifikasi kedua. Zarco dan Marquez bergegas menunggangi motor kedua supaya bisa memperbaiki best lap di sisa waktu yang singkat. Sayangnya, pembalap 30 tahun itu gagal dan harus puas berada di peringkat ke-14. Ia mesti berjuang dari kualifikasi pertama, Sabtu ini. Kondisi rider Pramac Racing lebih baik meski berada di batas. Garasi Gresini Racing muram karena dua pembalapnya, Di Giannantonio dan Alex Marquez crash. Setelah bendera kotak-kotak dikibarkan, terjadi perubahan susunan tabel. Espargaro mengira sudah memastikan diri jadi yang tercepat, sehingga menunjukkan selebrasi. Tapi ternyata, pembalap Aprilia Racing kalah kencang dari Bezzecchi yang membukukan 1:20.271. Jorge Martin menghuni P2. Sementara itu, zona Q2 diisi Espargaro, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Fabio Quartararo, Luca Marini, Enea Bastianini, Alex Marquez dan Zarco. Di Argentina, Zarco bahkan berhasil finish di posisi kedua. Pemuncak klasemen MotoGP 2023 Francesco Bagnaia menyelesaikan sesi P1 dengan menduduki posisi ke-8. Hujan deras pada menit ke-18 sesi latihan sempat membuat panitia mengibarkan bendera merah.